Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya langsung ke Mas Emerson. Untuk nama lain bagaimana ini? Ya, ada sejumlah nama yang disebut di dalam rekaman. Yang harus dilakukan oleh pemerintah Jokowi adalah melakukan pemeriksaan di internal, gitu. Karena disebut-sebut ada L, ada R dan sebagainya. Betul. Nah, kemudian yang kedua yang juga harus dilakukan adalah kalau bukti-bukti sudah cukup kuat, bawa ke proses penegakan hukum. Pilihannya adalah KPK. Kalau polisian kejaksaan kita sendiri agak ragu apakah dia berani melakukan pemeriksaan terhadap ketua DPR. Kenapa? Ya, karena DPR itu kan mitra kejaksaan dan kepolisian, beda dengan misalnya KPK gitu ya. Kalau ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian, saya agak khawatir kasus-kasus Setia Novanto yang dulu-dulu itu terulang lagi, jadi kasusnya akan selesai gitu. Akan sampai di situ saja. Kalau dari KPK sendiri sejauh mana kemudian KPK bisa mengusut ini sementara barang bukti dan lain-lain? Sebenarnya KPK nggak perlu menunggu laporan. Kalau KPK melakukan investigasi, karena korupsi bukan delik aduan, dia bisa melakukan pemeriksaan. Ada bukti-bukti yang mengarah ke sana, kalau ada indikasi suap dan sebagainya, KPK bisa masuk. Nah, cuman KPK sendiri sekarang juga tersandera oleh DPR karena menunggu fit and proper test calon pimpinan KPK akhir tahun ini. Artinya harapan publik ini seperti apa? Apakah hanya ke MKD saja? MKD omong kosong, jadi saya nggak berharap banyak. Jadi happy ending buat Pak Setia Novanto, tapi buruk buat kita. Anda sepakat dengan hal itu Pak Emrus, dan kedepannya pemerintah harus seperti apa begitu? Saya pikir pemerintahan Jokowi harus mengumpulkan semua orang-orang yang tercatat namanya tersebut ya, siapapun dia. Artinya dia panggil, tentu Sudirman Said dipanggil dan nama-nama yang disebut tersebut. Mereka duduk bersama, mereka berdiskusikan, artinya membongkar. Sehingga kalau memang itu tidak benar, ya mereka harus tetap berhadapan dengan orang-orang tertentu atau katakanlah yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Tetapi kalau memang itu benar, saya kira ini kesempatan bagi Joko Widodo seperti yang dilakukan oleh SBY. Siapapun pembantunya, jika terlibat dalam proses hukum, dia serahkan kepada proses hukum. Baik, Pak Emrus, terakhir ini bagaimana komunikasi antara pemerintah dengan DPR apabila kasus ini akan terus dilanjutkan begitu? Baik, akan terjadi suatu tarik-menarik politik karena DPR ini setelah reformasi kan dia mempunyai power, punya kekuatan. Bisa saja nanti kalau memang tarik-menarik politik itu pada periode yang akan datang itu bisa menyandra tentang anggaran dan lain sebagainya. Dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah banyak yang sudah harus menyetujui dari DPR. Nah, ini menjadi suatu hal yang menjadi penghalang bagi pemerintah di dalam rangka berhadapan dengan DPR sekarang. Berbeda dengan masa Orde Baru dulu, memang pemerintah powerful. Kalau sekarang saya kira DPR kita adalah powerful, artinya punya power dia untuk bisa menekan pemerintah. Baik, kita akan lihat bagaimana drama politik ini akan terus berlanjut. DPR atau Setia Novanto versus Sudirman Said, kita akan lihat sejauh mana pemerintah. Tapi yang pasti ini drama politik akan berakhir. Baik, terima kasih Pak Emrus dan juga Mas Emerson sudah ada bersama kami di Prime Time Talk.